Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA yang terkait dengan sistem pencernaan. Adik-adik, adapun organ pencernaan yang akan kita bahas kali ini itu adalah organ pencernaan hati adik-adik. Hati ini adik-adik perlu ketahui kira-kira beratnya itu sekitar 1,5 kg adik-adik. Nah, adik-adik, ternyata di dalam hati ini dia ini disuplai oleh dua pembuluh darah. Jadi di sini kakak akan tuliskan pembuluh darah yang menyuplai hati itu ya. Itu ada dua adik-adik. Adapun yang pertama itu adalah vena porta hepatica adik-adik. Vena porta hepatica. Selanjutnya ya, yang kedua itu adalah arteri hepatika. Nah, seperti ini. Adik-adik ya, adapun fungsi dari kedua pembuluh darah ini berbeda-beda adik-adik. Jadi kalau vena porta hepatica ini merupakan pembuluh darah yang berasal dari lambung dan usus. Pada vena porta hepatica ini mengandung darah yang miskin oksigen adik-adik. Jadi di sini oksigennya itu rendah. Sedangkan untuk arteri hepatika di sini dia itu oksigennya itu tinggi adik-adik, seperti itu. Nah, ini dari pembuluh darahnya. Sedangkan adik-adik, hati ini memiliki fungsi tertentu yang terkait dengan sistem pencernaan adik-adik. Jadi, adapun fungsi hati itu ya, yang pertama adik-adik ya, itu adalah memproduksi cairan empedu atau di sini menghasilkan empedu adik-adik. Nah, seperti ini. Jadi adik-adik ya, adapun ya empedu ini ya nantinya digunakan untuk mengemulsikan lemak adik-adik. Selanjutnya fungsi yang kedua ya, itu adalah sebagai pusat metabolisme. Nah, seperti ini, pusat metabolisme adik-adik. Adapun metabolismenya ya, entah itu mungkin metabolisme protein ya, kemudian lemak dan karbohidrat ya. Jadi metabolismenya itu bergantung kepada keperluan tubuh. Ketiganya dapat saling dibentuk adik-adik. Baik, nanti ya yang dibentuknya di sini bisa jadi ya karbohidrat ya. Kemudian ada protein ya adik-adik. Selanjutnya nanti bisa jadi yang dibentuk itu adalah lemak sesuai kebutuhan tubuh adik-adik. Itu terjadi di dalam hati. Selanjutnya adik-adik, fungsi yang ketiga ya, itu adalah gudang penyimpanan berbagai zat mineral. Jadi di sini sebagai tempat penyimpanan mineral adik-adik. Nah, mineralnya itu ya bisa jadi Cu, tembaga, Fe, besi, vitamin A, D, E, K, B12, glikogen ya, seperti itu. Dan berbagai racun yang tidak dapat dikeluarkan dari tubuh, misalnya pestisida, DDT, seperti itu. Selanjutnya adik-adik, fungsi yang keempat di sini dia ini pusat detoksifikasi zat beracun. Nah, detoksifikasi itu artinya menetralkan racun adik-adik. Detoksifikasi, oke. Di sini detoksifikasi racun, seperti itu ya. Misalnya saja NH3+ ya, yang beracun diubah menjadi urea yang relatif tidak beracun pada daur Krebs, urea di dalam sel hati. Selanjutnya adik-adik, nanti fungsi yang kelima di sini adalah menghasilkan protein plasma adik-adik. Nah, menghasilkan ya protein plasma. Adapun protein plasma yang dimaksud di sini adik-adik adalah bisa jadi albumin, fibrinogen, protrombin, heparin dan sebagainya.
Selanjutnya adik-adik yang keenam itu adalah fagositosis mikroorganisme. Nah, jadi dia ini berfungsi untuk fagositosis. Entah itu mikroorganisme ya, atau mungkin eritrosit dan leukosit ya, jadi sel darah merah maupun sel darah putih yang sudah tua atau rusak adik-adik ya. Sebenarnya hati juga mampu mensintesis glukosa dari protein dan lemak adik-adik. Jadi peranan hati pada metabolisme protein penting untuk hidup, seperti itu ya. Oke adik-adik, tetap semangat dan sampai jumpa pada konten sistem pencernaan selanjutnya.